Yang baru, siapa yang suruh kamu makan di meja? Ah, maaf bos. Saya baru datang hari ini. Tidak tahu aturan. Kaziani saya bos. Mau dibebaskan? Lihat kulitnya halus dan lembut. Nanti biar bos nikmati dengan baik. Kamu mau apa? Mau apa? Ayo. Bisa main game gak? Bagus. Kamu ya? Wakil ketua. Di bawah, ada masalah. Oke, saya tahu. Tunggu saya ya. Kamu. Zengtian, datang ke sini. Masih gampang dikalahkan ya. Tunggu dia sadar. Suruh dia diving di toilet 7 hari. Kurang 1 menit. Saya akan menenggelamkan dia di toilet. Cari saya untuk apa? Saya datang untuk membatalkan pernikahan. Batalkan pernikahan. Lihat kamu sekarang sudah jatuh seperti apa. Sudah lama sekali. Mazi jadi Panjara di sini. Keluarga ye kami tidak mau malu. Jadi kamu khusus datang mencari saya untuk membatalkan pernikahan. Soalnya dulu ayah saya sendiri yang menetapkan pernikahan ini. Saya masih ingin menjelaskan langsung kepada kamu. Sudah jelas, saya setuju. Kamu langsung setuju? Lalu? Halo ayah. Cewek keluarga Y itu mencari kamu. Cari saya untuk membatalkan pernikahan. Kalau dia sudah membatalkan pernikahan dengan kamu, kamu langsung berangkat ke Zhonghai. Sekarang ke Zhonghai. Untuk menikahi anak Chu Changqing. Sudah saya bicarakan dengan dia. Chu Zhenyu. Agak mendadak ya. Cewek Sinyue itu baru mengambil alih perusahaan keluarga Chu. Kamu harus membantu dia menduduki posisi ketua keluarga Chu. Itu juga untuk membalas budi Pak Chu dulu. Ok saya tahu. Kamu sudah dewasa. Sudah saatnya pulang. Benar harus pulang. Ayah, Kenapa tidak bicara dengan saya? Langsung suruh saya menikah dengan dia. Hal ini masih perlu dibicarakan? Anak PAK Gwan pasti tidak jelek. Hal ini sudah ditetapkan. Saya akan mencari orang untuk menyiapkan kamar untuk kamu. Kamu tinggal dulu. Beberapa hari lagi. Pilih hari baik. Langsung lakukan pernikahan kamu. Terima kasih, Pak. Wah. Kamu itu Sinyue, yang mau menikah dengan penjaga penjara kecil itu? Xinyu. Yangan kurang ayah. Pak. Kamu mau suruh Sinyue menikah dengan dia? Bukan urusanku. Tapi dia belum menikah dengan Sinyue. Sekarang sudah tinggal di keluarga kami, keluarga Chu. Penjaga penjara miskin. Tempat tinggal saja nggak punya. Paman, aku punya tempat tinggal. Jangan khawatirkan aku. Paling kumasua ruang bawah tanah di Zhonghai. Gaji penjaga penjara kesel seperti kamu. Mana sanggup membayarnya? Paman, kalau begitu, aku pergi dulu. Jangan antar. Tidak duduk lagi sebentar. Mau ngapain? Di sini nggak boleh mengobrak-abrik tong sampah. Aku pulang. Pulang? Kamu tahu ini tempat apa? Kamu pulang? Cepat minggir. Ini beneran rumahku. Jangan pura-pura. Kalau ini rumahmu, aku langsung berlutut dan membungkuk 3 kali di sini. Mulai sekarang kamu jadi bapakku. Cepat pergi. Piukin. Ada APA? Pemulung ini entah dari mana masuk. Baru mau mengusirnya. Aku beneran bukan pemulung. Aku pulang. Paman Yang.
Kamu Xiao Feng? Yang Hu memberi salam pada Tuan Muda. Selamat datang Tuan Muda pulang. Tuan Muda. Bapak, kamu ngapain? Ada sedikit kesalahpahaman. Kamu bangun saja. Tuan Muda. Aku akhirnya menantikan kepulanganmu. Sejak ibu pergi, aku selalu berharap Tuan Muda kembali. Ayah. Akhirnya, kembali. Tuan Muda. Sejak ibu pergi, bisnis keluarga selalu aku yang urus, yaitu grup Hui Feng sekarang. Yang Hu tidak mampu. Saat ini grup ini di Zonghai cuma perusahaan kelas 2. Sudah susah payah selama ini. Nyawa Yang Hu adalah milik keluarga Yang. Menjaga usaha keluarga ini untuk ibu dan Tuan Muda. Adalah kewajibanku. Aku segera atur rapat dewan direksi untuk serahkan perusahaan pada Tuan Muda. Tidak usah buru-buru. Hubunganku dengan grup Hui Feng. Sementara Janggon beri tahu orang lain. Tunggu sampai waktunya tepat baru bicara. Karena aku sudah kembali, aku akan kembangkan bisnis ibuku. Tapi sekarang ada hal lain yang harus dilakukan. Baik, Tuan Muda. Ayah, kita masih akan kembali ke sini? Tempat ini adalah peninggalan ibumu untukmu. Nanti kalau kamu sudah besar dan mau menikah, kita baru kembali. Kalau gitu aku harus cepat besar, cepat cari istri. Sepertinya, calon istrimu ini kayaknya nggak terlalu suka sama kamu ya. Aku pasti bisa taklukkan dia. Kalau butuh bantuan, bilang saja. Aku kenal seorang tabib tua. Ayahku bahkan gak berunding denganku. Langsung menyuruhku menikah dengan Guan Xiao Feng. Dia kan cuma penjaga penjara. Kenapa aku harus menikah dengannya? Kamu kan belum menikah. Cari kesempatan tolak saja. Hetai. Nggak mau. Cantik, temen lagi mabuk. Ikut gue buat sadar-sadar. Enak banget. Siapa kamu? Ngapain halangin gue? Ani Bukin, nona besar dari keluarga Chu itu, Chu Xingyue. Wah, tubuh kecil ini, mantap banget ya. Muka kecil ini, mantap banget. Kalian mau apa? Mau apa? Bawa Chu Xingyue ke kamar gue. Yang ini buat kalian. Siap, bos. Cepetan. Le Pazingu. Kalian mau ngapain? Orang yang geng naga langit mau. Siapa yang berani nyelamatin kamu? Gue berani. Anak kampungan dari mana ini? Mau jadi pahlawan nyelamatin cewek cantik? Lepasin mereka. Sini, kamu datang sini. Kamu berlutut, ketok kepala 3 kali ke tanah buat gue. Sekarang gue bisa pertimbangin buat nggak bunuh kamu. Au. Boka, berani main tanggon sama orang gang naga langit? Hidup kamu udah kebanyakan ya? Kalau berani main tangan, jangan cuma omong doang. Kalau nggak berani, minggir sana. Oh, hari ini kamu beruntung. Kamu tunggu aja. Zenyu. Kamu bilang apa? Tadi malam Zhao yang nyelamatin Xingyue. Sampai mukulin orang geng naga langit. Kalau bukan karena Tuan Zhao datang tepat waktu, aku dan Xingyue pasti udah sama orang geng naga langit. Kamu ini kok bisa bohong senaknya sih? Yang nyelamatin kan aku. Jangan-jangan kamu mau bilang kamu yang nyelamatin Xingyue? Memang Bukin. Guan Xiaofeng. Kamu begini cuma bikin aku makin gak suka sama kamu. Kamu. Gue inget kamu. Ketuan Zhao nanti aku akan ketemu dan bilang terima kasih langsung. Dasar Sue Mengmeng, berani-beraninya mainin gue. Dia itu. Hari ini gue lagi bete, mending jangan ganggu gue. Lagi bet, gue ganggu kamu. Emang kenapa? Gue ganggu kamu. Kalau nggak mau mati, minggir dari sini. Ayo. Aduh, coba gue lihat. Siapa sih yang mulutnya gede banget? Ketemu wakil ketua. Ada apa ini? Wakil Ketua.
Ngapain masih bengong? Cepat salam ke wakil ketua. Ketemu wakil ketua. Wakil ketua. Kok bapak? Bapak kapan datang ke Zhonghai? Nggak kasih tahu aku. Sunlong. Q. Lagi nggak mood. Kamu bawa anak buah kamu. Langsung minggir dari sini. Minggir. Cepat minggir, minggir. Wakil ketua. Ada perlu apa? Bapak? Kalau ada apa-apa, hubungi aku aja. Tunggu dulu. Aku datang buat minta maaf sama kamu. Minta maaf. Hari ini aku mengatakan itu karena dipaksa Zhao Yan. Keluarga Zhao sangat kuat. Banyak urusan bisnis keluarga kami bergantung pada keluarga Zhao. Dia menyuruh aku membantu dia mendekati Xingyue. Kalau aku tidak membantu, keluarga kami akan hancur. Apa yang harus aku lakukan? Oke. Aku memaafkanmu. Benarkah? Benar. Kamu baik sekali. Kalau begitu, untuk menunjukkan rasa maaf, aku akan mengantar kamu pulang. Jangan seperti itu. Xingyue akan salah paham kalau melihat. Jangan menarik aku. Jangan menarik aku. Kamu tinggal di sini? Ya. Ada hal lain? ITU. Aku. Bisa. Masuk minum air? Tidak. Bisa. Aku tidak percaya. Aku pasti bisa mendapatkan kamu. Xingyue, kamu datang menemui aku hari ini. Ada APA? Terima kasih untuk hal yang sebelumnya. Kita teman. Tak perlu terlalu formal. Kamu datang menemui aku hari ini. Aku datang hari ini, sebenarnya ada hal yang ingin kamu bantu. Selagi Zhao Yan bisa membantu, pasti akan membantu. Perusahaan kami ini, pinjaman bank baru saja jatuh tempo. Sangat butuh uang untuk berputar. Butuh berapa? 20 juta. Meskipun ini juga bukan jumlah besar. Tapi perusahaan kami, proyek baru-baru saja dimulai. Juga tempat yang butuh uang. Sekarang ini memang. Aku paham. Kalau begitu aku akan mencari cara lain. Xingyue, jangan buru-buru. Aku ada satu cara. Cara apa? Pinjaman dengan bunga tinggi. Meskipun ini, panggiannya memang tinggi, tapi bisa menyelesaikan masalah mendesak kamu. Setelah hal ini berlalu, kamu cepat-cepat bayar saja. Aku akan memberitahu pihak itu. Bunganya akan dikurangi untuk kamu. Direktur Xiao, kamu yakin keluarga Chu tidak bisa bayar pinjaman ini dalam waktu singkat? Direktur Zhang, tenang saja. Di pihak saya, akan membuat pinjaman mereka tidak disetujui saat mereka tidak bisa bayar. Aku tentu akan membantu mereka. Greco. Direktur Xiao, rencananya bagus. Kamu ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mengambil keluarga Chu, kan? Directeur Chu. 20 juta bukan Jean Lacassil. Kalau aku memberi pinjaman kepada kamu, kapan kamu bisa bayar? C'est Bulan. Greco. C'est Bulan. Setengah bulan juga bisa. Pinjaman kami baru saja jatuh tempo. Bank akan mengembalikan uang. Cepat kembali. Kalau Ban gak setuju, gimana? Nggak mungkin, kredibilitas keluarga Chu di bank selalu bagus. Kredibilitas keluarga Chu, aku percaya. Kok? Kuma. Kalau Nona Chu mau temani aku, 20 juta ini bisa langsung aku transfer. Pak Sang, jangan begitu. Jujur saja ya, uang ini, kalau perusahaan kami nggak cairin, 10 c'est le rue Jonguet. nggak ada satu perusahaan pun yang berani kasih pinjaman ke kamu. Lebih baik kamu nurut saja dan temani aku. Atau, tunggu saja keluarga Chu jual semua asetnya. Kembali sini. Hari ini aku bakal bikin kamu ketagihan. Berhenti. Guan Xiaofeng. Kok kamu bisa datang? Kamu siapa? Siapa yang izinin kamu masuk?
Berani-beraninya kamu pukul aku. Kamu tahu bos di balik perusahaan kami siapa? Siapapun kamu. Keluarga Chu sudah tamat. Dan Camus, Chuk Sinyu. Bersih-bersih dulu. Tunggu digilir sampai mati sama anak buahku. Mau apa lagi? Masih kurang ribut, ya? Sinyue, kamu nggak usah urus. Masalah dana, aku yang atasi. Kamu atasi? Gimana caranya? Sekarang kamu malah mukulin orang. Aku sekarang cari Zhaoyan. Aku mohon dia buat jadi penengah. Sinyue, jangan cari si bajingan Zhaoyan itu. Guan Xiaofeng. Jangan kira karena kamu datang selamatin aku hari ini, lalu boleh ngomong seenaknya soal temanku. Demi Mangormati Ayaku. Aku akan minta Zhao yang sebisa mungkin lindungin kamu. Sebelum masalah ini selesai, kamu lebih baik sembunyi dulu. Zenyo. Sambunyi, Kamu pikir bisa sembunyi? Dangeya. Zhao yang gak bisa lindungin kamu. Ada orang di belakang, ya? Kamu telepon bos kamu sekarang juga. Suruh dia segera datang ke sini dan menghadap aku. Oak. Kalau berani, tunggu di sini. Nanti kalau kakak sudah datang. Lihat kamu mati gimana. Aku tunggu. Kakak, ini dia orangnya. Oh, Anda. Wakil bos. Kakak, Anda ini kenapa? Diam. Kamu jadi berani, ya? Berani-beraninya ganggu cewekku. Wakil bos. Jangan marah, jangan marah. Ini semua gara-gara si anjing ini nggak punya mata. Ayo, seret si anjing ini keluar. Kakak, Akusala. Kasihanilah aku. Kak, Wakil bos. Silakan. Wakil bos. Aku dengar. Keluarga Chu butuh 20 juta untuk dana talangan. Aku langsung atur pencairannya. Bunganya? Nggak usah. Nggak usah. Sudah, aku juga nggak mau ambil untung darimu. Bunga tetap harus ada, ikutin suku bunga bank saja. Iya. Pemilik kedua Xie. Aku langsung atur. Pergi sana. Wah, pergi sana, pergi. Kamu mau apa? Goblok. Ha. Mabuk berat nih? Minum berapa botol? Kenapa? Kamu malu ya? Atau maksudmu, kamu nggak mampu? Apa yang kamu omongin? Kalau bukan karena kamu lagi mabuk, aku nggak akan mengambil kesempatan. Aku bakal buktiin ke kamu kalau aku mampu. Kalau gitu, buktikan dong. Lembut dikit dong. Oh, kamu jago, aku ngaku kalah. Aku tidur, kamu terserah. Kenapa aku bikin sanlong? Jangan pergi dong. Lawan aku, lihat berapa lama kamu bisa tahan. Kenapa kalian pada cemberut semua? Masalah dana kan udah selesai? Selesai? Selesai gimana? Zhao yang baik hati mau bantu perkenalkan perusahaan yang bisa kasih pinjaman. Malah kamu pukulin orangnya. Kamu tahu nggak di belakang perusahaan itu siapa? Yes, sanlong kan? Ngelawan orang geng naga surga, pinjaman jadi batal. Sekarang masih bisa duduk di sini kayak orang baik-baik aja. Xiaofeng. kamu ini terlalu gegabah. Ada masalah apa sih yang gak bisa dibicarakan baik-baik? Kenapa langsung main pukul? Camus. Itu orang geng naga surga yang kamu pukul. Maksudnya APA, Sanlong nggak cairin pinjamannya? Care?
Kamu pukulin orangnya sampai kayak gitu. Masa iya mereka mau cairin? Ada apa? Kamu bilang apa? Papa. Sanlong udah cairin pinjamannya. Itu pun pakai suku bunga ban yang paling rendah. Katanya disuruh teman. Benarkah? Bagus sekali. Kan aku udah bilang, masalahnya kan udah selesai? Kamu maksud apa sih? Mau bilang ini kamu yang atur? Memangnya kenapa? Malu-maluin aja kamu. Teman yang dimaksud Sanlong. Mana mungkin kamu, sipir kecil ini? Kamu terlalu menganggap dirimu hebat. Malu-maluin aja kamu. Teman yang dimaksud Sanlong. Mana mungkin kamu, sipir kecil ini? Kamu terlalu menganggap dirimu hebat. Kalau bukan aku minta tolong Xiaoyan, mana mungkin Sanlong mau mengalah? Apalagi mau cairin pinjaman buat kita. Karena masalahnya udah selesai. Kalian berdua jangan banyak omong. Dalam beberapa hari ini atur waktunya. Ucapin terima kasih yang benar ke Tuan Zhao. Tapi, Paman, soal ini sebenarnya. Xiao Feng. Aku lihat kamu juga nggak ada kerjaan sehari-hari. Ya udah kerja aja di perusahaan. Aku suruh Sinyue cariin posisi yang cocok buat kamu. Kalau kamu nggak terbiasa. Kita 100 000 Belajar, 100 000 Kerja. Papa. Sudah, urusan ini sudah diputuskan. Nggak usah, Paman. Aku cari kerja sendiri. Nggak usah repot-repot mengurusiku. Aku ada urusan, duluan ya. Paman, Anda benar-benar dapat menantu yang baik. Anak ini sama sekali nggak mirip kakak Guan. Bro, kamu hebat juga ya. Buat jadi menantu laki-laki yang tinggal di rumah mertua. Itu aja kamu tahan. Kamu baru yang menantu. Oh iya, aku dengar. Yichinshin Odar ke Zhonghao. Dia kesini buat apa? Guzhena dari grup Gusama Ye Kinsin itu sahabat dekat. Katanya Yichinshin bawa banyak dana kali ini. Buat bantu Guzhena akuisisi grup Lu. Grup Lu? Direktur utamanya Lu King. Anda tidak boleh masuk. Anda siapa? Aku disuruh Lu Tianhai buat bantu kamu. Ayahku sudah meninggal. Kamu bisa pergi. Kamu tahu ayahmu sudah meninggal? Dia benar-benar. Kalau tidak ada urusan lain, silakan pergi dulu. Grup Gu mau akuisisi perusahaanmu dalam waktu dekat. Kamu tahu nggak? Silakan keluar. Atau aku panggil satpam. Ah, kalian para wanita pengusaha ini, nggak ada yang bisa ngomong baik-baik. Director Sun. Ini maksudmu? Direktur Lu, dulu kan kita udah sepakat, aku kasih tanah di sebelah timur itu ke kamu. Setelah kamu selesai kembangkan. Bagi aku 10% keuntungannya. Sekarang, kamu udah selesai kembangkan, waktunya tepati janji kamu. Kan? Bukannya uangnya udah ditransfer? Kamu bercanda sama aku? Tanah itu sekarang harganya 50 juta. Kamu kasih aku 1 juta doang. Mau tutup mulut aku? Keuntungan tanah itu nggak sampai 10 juta. Dikasih 1 juta masih kurang? Direktur Lu. Direktur Lu. Direktur Lu, 10% yang aku pahami. Kan 5 juta. Jangan keterlaluan. Mendingan kamu transfer 4 juta sisanya ke aku. Kalau enggak, aku bakal minta bunga, lo. Aku laporkan ke polisi sekarang juga, percaya nggak? Lapor polisi? Percaya nggak? Sebelum polisi datang, aku sudah mainin kamu. Paling-paling aku suruh satu anak bu masuk penjara beba apa tahun. Kamu bisa apa lagi? Berani kamu. Bre, Buka baju cewek ini buat gue. Hari ini gue bakal kasih tahu dia. siapa raja di wilayah Zhonghai? Berhenti. Lepasin aku. Anak kampung dari mana ini? Aku nggak tahan lihatnya. Kalian para lelaki gede ngerjain cewek lemah. Nggak malu apa? Boka. Aku sarankan jangan ikut campur. Nanti aku yang babat kamu sekarang. Kamu yakin?
Aku kasih hitungan sampai 3, lenyap dari sini. Terima kasih ya. Maaf, kamu jadi lihat kejadian memelukan. Tunang aja, mereka nggak akan ganggu kamu lagi. Benar-benar. Dia yang suruh kamu datang? Benar-benar. Dia yang suruh kamu datang? Waktu aku keluar dari penjara Youdu, dia titipin kamu ke aku. Enak banget dia. Pergi aja gitu. Aku dengar kabar baru-baru ini. Ada orang dari ibu kota bawa dana besar. Piet Denai Guzhena. Tujuannya buat bantu Guzhena akuisisi perusahaanmu. Sebenarnya aku juga udah dengar. Banknya kayaknya udah disuap sama mereka. Saat ini, beberapa proyek di perusahaan ini sedang agak macet perputaran dananya. Masalah dana bisa aku bantu selesaikan. Tapi kamu perlu kasih sebagian saham yang kamu pegang. Ini ada risikonya buat kamu buat kontrol perusahaan. Kamu mau? Aku percaya kamu. Wakil bos, Barusan. Acting aku. lumayan kan? Hari ini, kalau bukan beneran ketemu aku, Lu King bisa-bisa. Ah, enggak. 7 Anja. Aku cuma mau nakut-nakutin dia aja. Enggak nyangka ketemu Anda. Ini kan biar Anda jadi pahlawan yang nyelamatin si cantik. Jadi aku cuma agak lebay. Sedikit. Tenang aja, bos. Aku sehari-hari nggak kayak gini. Sedikit ya? Sedikit. Sunlong, aku enggakkan kamu. Kalau kamu masuk lagi, aku habisi kamu. Aku mengundang kalian ke sini kali ini, karena ada kabar baik yang mau kubahas. Wah, kabar baik. Tahun ini perusahaan kami mengembangkan banyak proyek, jadi arus kas agak sedikit ketat. Makanya aku berencana untuk mengeluarkan sebidang tanah yang rencananya mau kami kembangkan untuk dijual. Proyek-proyek perusahaan kalian selama ini selalu bagus-bagus. Semua orang bisa melihatnya. Sekarang malah mau melepas hak pengembangan proyek baru. Kita kan teman. Rejeki jangan sampai jatuh ke tangan orang lain. Tanah yang mana? Sementara dirahasiakan dulu. Akan diumumkan saat konferensi pers proyek. Direktur Zhao ini kok misterius banget. Jangan-jangan proyek ini bermasalah? Masa sih? Kapan ada proyek keluarga Zhao yang bermasalah? Arus kas memang lagi agak ketat. Makanya kami pilih untuk melepas proyek ini. Aku juga karena menganggap kita semua teman. Jadi bicara dulu sama kalian. Kalian kalau nggak percaya sama aku, ya aku bisa cari keluarga lu dan keluarga Gu. Percaya deh, mereka pasti mau ambil alih proyek ini. Direktur Zhao selalu bantu keluarga Chu kami. Karena Direktur Zhao menganggapku teman. Aku, Chu Xingyue, juga bukan orang yang nggak tahu diri. Kalau gitu, biar aku diskusi dulu sama keluarga. Besok kasih jawabannya. Kalau gitu, semoga kerjasama kita lancar. APA, kalian mau ambil alih proyek baru keluarga Zhao? Xingyue sudah diskusi sama aku. Keluarga Zhao punya jasa buat kita. Kali ini keluarga Zhao mau lepas hak pengembangan proyek baru. Pasti lagi ada kesulitan. Terus, ambil alih proyek keluarga Zhao. Buat kita juga bukan hal buruk. Zhao Yan kan tajam matanya. Proyek yang mau dia kembangkan pasti bagus. Kali ini kita ambil alih. Pasti bisa untung lagi. Kalian nggak terlalu polos? Masa Zhao Yan itu bodoh? Maupun dia bodoh? Kalau proyek barunya beneran bagus, masa dia kekurangan dana? Langsung pinjam bank aja. Kamu sipir penjara kecil ngerti apa soal bisnis? Apa kamu nggak senang lihat keluarga Chu kami maju? Kamu. Sudah, Xiao Feng. Hal ini, kamu tidak perlu ikut campur. Lagi pula ini urusan perusahaan. Kamu juga merasa keluarga Zhao bermasalah? Aku hanya tidak percaya Zhao Yan. Di keluarga Chu, tidak ada satu orang yang percaya padaku. Mereka selalu berpikir Zhao Yan membantu keluarga Chu. Jadi mereka tidak curiga Zhao Yan akan menjebak keluarga Chu. Aku sudah menyuruh orang menyelidiki grup Zhao. Seharusnya cepat ada kabar. Semoga bukan seperti yang aku bayangkan. Aku berpikir, minum berapa banyak baru bisa membuat kamu mabuk. Lalu aku... Mau membuat aku mabuk? Kamu pasti tidak sanggup. Kalau budget kita.
Langsung saja. APA. Kamu berkali-kali menggoda aku. Apa maksud kamu? Aku ingin menjadi wanita kamu. Tidak penting ada status atau tidak. Aku hanya berharap saat aku butuh bantuan, kamu bisa membantu aku. Wajar. Sekarang aku yang membuat kamu mabuk. Kamu kenapa? Aku dengan Xin Yu. Memang ada janji pernikahan. Pokoknya aku sudah memilih kamu. Kalau kamu mau. Bisa saja setiap saat. Pak Yang, aku akan menyuruh Qi Hai investasi sejumlah uang ke grup Hui Feng, lalu menggunakan nama Hui Feng untuk membeli saham grup Lu. Kamu mau membeli saham perusahaan Luking? Kamu mau membeli saham perusahaan Luking? Aku dititipkan untuk menjaga Luking. Sekarang perusahaan Luking sangat butuh modal besar. Aku sudah bicara dengan Qi Hai, itu dianggap investasi untuk aku. Sedangkan perusahaan Luking, saham di sana, akan aku pegang. Keluarga Chu. Keluarga Chu berbuat baik pada ayah dan aku. Tetapi keluarga Chu sekarang, sangat mungkin, terjebak rencana keluarga Zhao. Suruh perusahaan, siapkan 20 juta dulu. Aku perkirakan, akan digunakan. Aku akan atur sekarang. Maaf ya, aku ke toilet. Kamu baik-baik? Baik-baik. Malam ini, biar aku nikmati dengan baik. Zhao Yan. Waduh, lupa urusan ini. Halo. Waktu itu kamu suruh aku selidiki soal keluarga Zhao. Aku lupa kasih tahu kamu. Keluarga Zhao sepertinya bermasalah dengan sebuah keluarga di ibu kota. Akhir-akhir ini terus ditekan. Bahkan bank saja sudah tidak lagi memberi pinjaman ke keluarga Zhao. Kali ini, mereka mengeluarkan banyak proyek untuk cari dana. Sepertinya mau kabur. APA. Urusan segini aja bisa kamu lupa? Terus selain pacaran, kamu ingat APA lagi? Ada satu hal lagi. Aku baru saja lihat Zhao Yan. Sepertinya membawa seorang cewek yang tidak sadarkan diri. Sepertinya Chu Xinyue. APA. Kamu ikuti dia, bajingan Zhao Yan ini. Kalau sampai kehilangan jejak, aku pasti babat kamu. Dunia ini memang tak terduga. Besok aku akan pergi. Sebelum pergi, bisa tidur denganmu. Juga bisa dibilang mengobati satu keinginanku. Nikmatilah. Kamu kenapa di sini? Kamu ini siapa? Berani-beraninya sentuh orang yang kubela. Xinyue, kamu baik-baik saja? Zhenyu. 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 Semuayang Camus katakan ini. Benar semuanya, keluarga Zhao itu bisa kabur bawa uang? Ini semua ulahmu yang bagus. Nekat mau investasi ke bisnis keluarga Zhao. Kamu tahu nggak, tanah yang kita dapatkan itu, dulu adalah tempat eksekusi, disebut lembah pembunuhan. Sekarang keluarga Zhao kabur, meninggalkan sebidang tanah kosong yang tak berguna ini. Mau diapakan kita? Aku juga tidak menyangka.
Zhao Yan akan. Besok adakan rapat dewan direksi perusahaan. Kamu. Lengser saja. Besok adakan rapat dewan direksi perusahaan. Kamu. Lengser saja. Kakek. Waktu itu mau investasi ke proyek keluarga Zhao. Aku kan sudah berdiskusi. Dangan se mua au rang. Kamu kan direktur utama. Kamu begitu percaya Zhao Yan. Kami bisa bilang apa? Urusan ini, Sudah diputuskan. posisi direktur utama, akan diisi oleh Sinyu saja. Tapi. Terima kasih, kakek. Aku pasti tidak akan mengecewakan harapan kakek. Tunggu dulu. Kalau aku bisa menutupi kerugian keluarga Chu. Zenyo, tidak perlu lengser kan? Kamu ada cara? Aku sudah lama curiga, Zhao Yan ada masalah. Jadi dari dulu sudah mempersiapkan dana. Tanah lembab pembunuhan ini. Aku beli saja. Kamu cuma sipir penjara kecil. Kamu tahu beli sebidang tanah. Butuh uang berapa? Anak muda. Jaga mulutmu, jangan berlebihan. Hachu. Kukup, Guan Xiaofeng. Kamu masih belum merasa cukup memalukan? Ini urusan keluarga Chu kami. Tidak ada hubungannya denganmu. Cepat pergi. Ini urusan keluarga Chu kami. Tidak ada hubungannya denganmu. Cepat pergi. Tanda tangani. Ke rekening keluarga Chu, transfer 2 miliar rupiah. Sudah sampai saat ini, masih berpura-pura. Sekarang kontrak sudah ditandatangani. Kalau uangnya tidak sampai, Jangan salahkan aku. tidak kenal toleransi lagi. Kakek, Anda masih percaya dia? Dia cuma sipir penjara kecil. Cukup telepon sekali, langsung dapat 2 miliar? Bercanda macam apa ini? Perkataanmu juga masuk akal. Tapi bagaimana kalau aku benar-benar bisa mengeluarkan 2 miliar? Kalau benar-benar masuk, aku langsung bersujud dan memanggilmu ayah. Wah, ini katamu sendiri ya. Pak Chu, Anda harus menjadi seksi untukku. Uang ini, kalau benar-benar masuk, aku akan menyuruhnya menepati janji. Dengan perkataan Anda, aku jadi liga. Dengan status Anda, pasti tidak akan ingkar janji. Benar kan? Guan Xiaofeng. Kalau kamu tidak bisa menyediakan uang sebanyak ini, jangan memaksakan diri di sini. Ayah, Grup Wifeng. Benar-benar mentransfer 2 miliar. Cek rekening perusahaan. Apakah ada yang mentransfer masuk? 2 Milliarden. Baik. Aku mengerti. Benarkah? Ini tidak mungkin. Janjiku sudah kutepati. Kalau begitu, Chanjema, Kamu ngomong apa sih? kenapa perkataan tadi cepat sekali lupa? Bukannya kamu bilang, asal aku langsung mengeluarkan uang, kamu akan bersujud dan memanggilku ayah? Ini kan omongan saat emosi. Mana bisa dianggap serius? Kenapa tidak bisa dianggap serius? Aku ini orangnya terhadap janji, selalu sangat serius. Aku ini orangnya terhadap janji, selalu sangat serius. Jangan-jangan, kamu mau ingkar janji? Pak Chu, hal ini, Anda kan saksinya. Bersujud, Minta maaf. Kakek, bersujud dan minta maaf. maafkan aku. APA, bukannya kamu kurang satu kalimat, memanggil ayah? Jangan keterlaluan. Guan Xiaofeng. Kamu jangan keterlaluan. Sinyu sudah bersujud dan minta maaf. Baiklah, melihat wajahmu, aku maafkan kamu kali ini. Lalu, bagaimana caramu berhubungan dengan grup Huifeng? Ini nanti saja dibicarakan. Pak Chu, soal tanah ini, sudah selesai. Itu urusan Direktur Sinyue. Bagaimana menurut Anda? Kalau begitu, bayarlah Xiao Yu yang tetap jadi direktur. Kakek, Kakek. Saya masih ada satu hal yang ingin umumkan di depan semua orang. Guan Xiaofeng. Accu un jeun m'embatalcan pertunangan kita. Accu un jeun m'embatalcan pertunangan kita. Kamu bodoh ya? Membeli tanah tak berguna seharga 20 juta.
Aku tidak mau menikah dengan orang bodoh sepertimu. Satu orang bodoh bikin masalah. Orang bodoh lain yang tanggung. Kakak, sebenarnya kalian berdua cocok. Diam, bicara sembarangan. Baik. Aku setuju. Kudengar kamu habiskan 20 juta untuk bantu keluarga Chu. Tapi malah ditolak tenangannya oleh Chu Xingyue. Niat baikmu malah dibalas dengan kejahatan. Sebenarnya kamu mau apa sih? Membalas budi. Kiliar, pergi sana. Kakak, tolong beri saya waktu beberapa hari lagi. Pergi sana. Seya sebentar lagi dapagaji. Seya langsung bayar sewa. Kakak, Jangan banyak omong. kakak, tolong mengerti keadaan kami. Kakak, Memberi waktu? Sudah berapa hari aku kasih waktu? Kamu kan tidak punya uang. Kalau tidak punya uang, tidur di jalan saja. Bukannya kamu sipir penjara? Bawa saja anakmu. Langsung saja tinggal di penjara. Di sana, disediakan makan dan tempat tinggal, gratis lagi. Ayah, kita tidak perlu minta-minta padanya. Kita tinggal di villa saja. Coba, manis sekali. Waktu itu, ayahku membawaku ke Yudu. Itu saat kami paling terpuruk dan paling putus asa. Selain ayah Xingyue, Chu Chengqing, tidak ada seorang pun yang mau menolong kami. Jadi, meski keluarga Chu tidak menyukaiku, aku harus membalas budi sekecil apapun dengan berlipat ganda. Oh, begitu rupanya. Tak Kuzenka. Kamu ini ternyata sangat setia dan berbudi. Jangan pikirkan itu lagi. Ayo, kita minum-minum. Sudah lewat malam begini. Ayo dong, ayo dong. Kalau sudah senang minumnya, ada hadiahnya. Kalau begitu, aku tunggu hadiahmu. Kenalan, ini temanku, Guan Xiaofeng. Halo, Tuan Guan. Halo, Senang bertemu, Tuan Merguan. senang bertemu. Baju apa yang kamu pakai ini? bau miskin, bau sekali. Mangement. Kamu kenapa sih, orang-orang asal, dijadikan teman? Kamu bicara apa? Sudahlah, sudahlah. Biarin, yang penting minumnya senang. Ini saja kamu tahan? Orang miskin memang punya harga diri. Ketika ada masalah, malah membiarkan perempuan berdiri di depan melindungi. Menurutku, kalau memang punya harga diri, seharusnya jangan keluar. Lebih baik pulang cari ibumu dan nangis di pangkuannya. Maaf, tak tahan menahan diri. Orang berkelahi. Orang berkelahi. Maaf, nggak tahan. Pernah ada yang bilang ke kamu nggak? Orang yang mulutnya sebusuk kamu, nggak pantas keluar rumah. Kamu tahu? Ini wilayah siapa? Gue peduli apa itu wilayah siapa. Gue sengaja mukulin lu. Nyonya pemiliknya datang. Udah, berhenti berkelahi. Ada APA, bisa sampai ribut-ribut begini? Kekli. Aturan bar ini, saya tahu. Saya saja nggak berani mulai. Seya tunggu. Kak Liang Berik Adilan. Kamu yang mulai duluan. Ayah, terus gimana? Menurutmu harus gimana? Merangkak lewat bawah. Merangkak keluar dari bar. Masalah hari ini. Gue nggak mau ribut sama lu. NAK, lutut dengan patuh. Merangkak lewat bawah selengkengan. Lalu minta maaf sama dia. Baru urusan ini selesai. Lepakin. Kamu siapa, mbak? Sok penting banget. Lajapila. Memang gue yang mulai duluan, tapi dia yang mulutnya busuk duluan. Hina gue boleh. Tapi hina ibu gue, nggak boleh. NAK, kamu ini nggak kapok ya? Karena kamu nggak mau,
menerima hukuman, maka aku hanya bisa ikut aturanku sendiri. Kasih pelajaran yang cukup buat dia. Berani menantang Kak Li. Hari ini gue hancurin kaki lo. Guan Xiaofeng, ini Heng, bodyguard Kak Li. Kamu bukan lawannya. Minta maaf dulu. Dia yang mulutnya busuk duluan. Ngapain gue minta maaf? Kamu ini kok, nggak bisa dinasehati ya? Orang bajak tahu situasi. Seumur hidup gue, nggak pernah takut sama siapapun. Tunggu gue. Cuma segini? Ilmu bela diri abal-abal. Berani juga jadi bodyguard. Wah, kamu masih punya bodyguard lain? Si lemah ini, Kerangkrejat. Bagaimana kalau nanti gue carikan dua yang agak tahan pukul, si lemah. Bocah kurang ajar, kamu tunggu saja. Santai, gue tunggu di sini, nggak kemana-mana. Kebetulan gue rasa mood lagi jelek, mau olahraga sedikit. Cepat cari dua orang, buat gue latihan. Kalau nggak hari ini, jadi kurang seru. Baik, kamu tunggu saja. Kek Li, bos besar datang. Ha, bos besar? Nggak nyangka hari ini, bos besar ada di bar. Nah, ini dia. Si Guan punya 100 000 nyawa. Nggak bakal cukup buat dia mati. Xiaofeng, nanti bos besar dateng, cepat-cepat sujud minta maaf. Mungkin dia masih mau ngasih kamu kesempatan. Oh, kalau gitu, aku pasti pukulin bos besar itu, sampai dia minta ampun. Kamu kok nggak dengerin nasihat sih? Bejingin mana? Berani-beraninya bikin rusuh di bar gue. Bejingin mana? Berani-beraninya bikin rusuh di bar gue. Pas dia, anak brengsek ini. Nggak cuma bikin rusuh di bar kita, waktu gue mau nyelesain, dia nggak mau nerima hukuman, malah mukulin orang kita. Bos harus kasih dia pelajaran yang beres. Ha, Boka. Jadi orang tuh harus tahu diri, jangan keterlaluan. Kamu bikin rusuh di bar gue, itu udah salah kamu duluan. Mukulin orang gue, salahnya makin nambah. Kamu sendiri, bikin rusak tangan kananmu. Terus berlutut, minta maaf yang bener, sama Esaili. Gue jamin, lo bisa keluar dari sini hidup-hidup. Bos besar kita berdiri. Kamu malah duduk. Kamu pikir kamu siapa? Paiseng. Baru beberapa hari nggak ketemu, sudah berani banget ya. Berani banget, bicara sama gue kayak gini. Bisa nggak sih kamu berhenti cari mati? Nyinggung bos besar. Kita nggak bakal bisa keluar hari ini. Loh, kok kamu? Kalian kenal? Pada nggak punya mata ya? Hah? Siapa yang berani ganggu Fengge? Ye. Aduh, kakak gue sendiri nih. Kamu ini, main ke bar gue. Kok nggak bilang-bilang, ke gue dulu sih, jadinya kayak gini. Xiao Li, sini cepat, minta maaf sama Fengge. Minta maaf. Fengge, maafkan aku, ini semua salahku. Aku mata buta, nggak kenal orang penting. Kamu yang baik hati, jangan dendam sama orang kecil. Kasihani aku, lepaskan aku. Udah cukup, kasih muka dong. Wah, ceweknya lumayan. Diam lo. Orangmu udah gue maafin. TAPI, dia tadi bilang, suruh gue berlutut, merangkak lewat bawah selangkangannya, baru dia mau lepasin gue. Shihai, kamu bilang, merangkak atau enggak? Mau mati ya? Bawa otak nggak waktu keluar? Bos besar, saya salah. Bos besar, tolong maafkan saya. Bos besar, saya salah. Bos besar, tolong maafkan saya. Memaafkanmu. Itu tergantung Kak Feng, mau atau tidak. Saya tidak bisa memutuskan. Kak Feng. Sudahlah. Karena Chihai menyelamatkan nyawamu. Terima kasih, Kak Feng. Tapi saya ingatkan kamu. Lain kali-kali, bersihkan mulutmu. Kusi, pasti bersihkan. Pergi. Cepat pergi.
Kak Feng, hati-hati di jalan. Lain kali datang lagi ya. Pas, Kak Feng ini, dia sebenarnya siapa sih? Aku kasih tahu ya, Kalau dia datang lagi lain kali. kamu harus melayani dengan baik. Wah Kak Fengku. Mungkin seluruh wilayah Songhai tidak ada yang berani mengganggunya. Sekuat itu? Hebat, tentu saja hebat. Tahun-tahun saya masuk dulu, sering dihajar olehnya. Setelah keluar, kami jadi teman. Tidak berlebihan kalau bilang, beberapa keluarga besar di ibu kota. Tidak berani berbuat apa-apa padanya. Kamu hari ini sangat keren. Benar-benar tidak menyangka. Bahkan Ki Hai bertemu kamu. Harus sangat hormat. Saya penasaran, kenapa dia begitu takut padamu? Mungkin, karena sering memukulinya. Sudah janji, malam ini temani saya minum. Ada hadiah. Ini baru saja akan dimulai. Kalau begitu, lihat kamu, mau atau tidak? Halo, Ada APA? Aku kasih tahu, kamu dapat harta karun. Tahu? APA maksudnya? Bukannya kamu beli dari keluarga Chu, tanah kosong itu? Langsung ke intinya. Lembah pembunuhan yang disebut-sebut itu, sebenarnya sudah oleh provinsi, dimasukkan ke dalam langkah selanjutnya, zona ekonomi khusus Songhai. Lembah pembunuhan yang disebut-sebut itu, sebenarnya sudah oleh provinsi, dimasukkan ke dalam langkah selanjutnya, zona ekonomi khusus Songhai. Tidak lama lagi, tanah itu akan menjadi sangat berharga. Membeli tanah itu, Pasti untung tidak rugi. Kamu yakin? tentu saja saya yakin, paman kedua saya, hari ini sedang rapat di provinsi. Baru saja memberitahu saya. Sebenarnya sudah berpikir, membantu Sinyue, tidak menyangka. Hal yang bagus seperti ini. Kamu kok terdengar, tidak senang sama sekali. Sudahlah. Melihat kamu memberikan informasi ini, hak pengembangan tanah itu, bagi kamu satu bagian. Cukup paham. Ya, itu maksud saya. Ini. Saya dengar kamu dapat tanah dari keluarga Chu. Jadi ingin bicara denganmu. Hak pengembangan bersama. Ini adalah kontrak. Kamu bisa lihat dulu. Ini kontraknya. Kamu bisa lihat dulu. Kerja sama seperti apa? Perusahaan investasi proyek. 70% dari anggaran. Mendapatkan 30% saham perusahaan. Begini caranya, kamu nggak merasa rugi? Kamu saja mau habiskan 20 juta. Beli tanah ini. Aku percaya penilaianmu. Hah? Jangan puji-puji aku, sudah kutebak, kamu pasti dengar kabar apa-apa kan? Oh. Begini saja, proyeknya, kelompok lu investasi 50%, keuntungannya, kira, bagi rata 50-50. Baik. Kok aku merasa seperti terjebak? Halo. Aku punya anggur merah kelas atas, mau minta pendapatmu. Kamu ada waktu sekarang? Ada, suruh mobil jemput aku ya. Oke. Ini asli, bernilai koleksi. Berapa harganya? 10 juta. Oke, beli saja. Aku yang ambil. Silakan. Terima kasih, Kak Feng. Aku bayar dulu, ya. Silakan. Zenyu, ini ternyata kebun anggur keluargamu, banyak anggur terkenal. Bagus. Mongmong. Kamu nggak tahu. Yang dipajang, di rak luar itu, cuma barang biasa, yang benar-benar bagus, ada di dalam. Wah, Kenapa? itu kan tunanganmu, Guan Xiaofeng? Apa? Accuse Suda Batalkan Pertunangan d'Angania. Benarkah? Kenapa?
Kamu mau apa? Aku sudah batalkan pertunangan denganmu. Jangan terus-terusan ikuti aku, boleh tidak? Oh, ternyata ini, kebun angger keluarga Chu. Jangan berakting lagi, ya, kamu tahu nggak sih, kamu jadi ngeselin banget gini. Wah, kamu kok di sini? Jangan bilang, kamu mau beli anggur merah. Tentu saja bukan, aku nggak punya minat segitu. Iya juga ya. Jangan kira, karena dekat sama Hui Feng Group, lalu kamu merasa hebat. Hui Feng Group, cuma perusahaan kelas 2. Waktu itu kamu habisin 20 juta, beli tanah kosong. Sekarang, udah mau bangkrut juga kan? Hahaha, iya sih. Santai aja, ceweknya Kak Feng. Mana berani aku ganggu. Mending kita nonton aja. Pertunjukan utamanya udah mau mulai nih. Kamu bisa pergi. Kita udah nggak ada hubungan lagi. Aku juga nggak mau lihat kamu lagi. Kalau nggak beli, minggir sana, jangan bikin malu di sini. Siapa bilang kami, bukan mau beli? Chi Hai, Young Master Chi. Botol anggur itu udah kubeli. Kak Feng. Young Master Kui. Botol anggur itu? Betul. Malam ini nih, aku mau makan sama Kak Feng. Masa ia nggak bawa anggur yang bagus? Masa ia nggak menghargai kehormatan Kak Feng yang mau ketemu aku? Botol anggur itu, harganya sampai 10 juta rupiah loh. Anggur semahal itu, mau kamu, langsung diminum aja? Cuma 10 juta rupiah doang. Kemarin, hadiah dari Kak Feng, harganya ratusan juta rupiah. Anggur itu, The belly can butte. dibikin minum, masa dibeli terus, disimpan buat disembah-sembah. Oh, karena di sini nggak nyambut kami, Chi Hai, ayo kita pergi. Siap, Kak Feng. Aku kasih tahu ya, sebentar kita bakal makan sate. Malam ini juga, anggur itu. Langsung kita habisin. Oh, Dua orang ini beneran bisa pamer ya? Petugas penjara kecil ini. Hebat banget. Ada APA? Masih lowong posisi, Kepala Departemen Keamanan. Direktur Lu, saya tahu Anda sibuk. Kalau tidak, Anda suruh sekretaris Anda, urus saja, kirim pemberitahuan. Ini hal yang bisa diselesaikan sebentar saja. Jangan kita tunda-tunda lagi. Kepala Departemen Keamanan. Sudah ada orangnya. Siapa? Guan Xiaofeng. Guan Xiaofeng? Dia siapa? Dari mana munculnya? Sendai Ri. Datang sendiri. Seorang anak muda, Berumur 20, Antin. hanya beberapa tahun jadi sipir penjara. Berani-beraninya merebut posisi kepala departemen gue. Dazar Kuranhajar. Kak Junior, PAK Lukita. Kan masih sendiri? Jangan-jangan tertarik sama dia? Tidak mungkin. Seorang sipir penjara kecil. Pak Lu mungkin tertarik sama dia? Lajapila, aku juga perwakilan investormu. Bukannya itu bagus? Kamu yang jadi kepala Departemen Keamanan. Setiap gerak-gerik perusahaan. Bukannya kamu lebih. Tahu jealous? Kalau budget sudah diputuskan. Besok mulai kerja. Apa yang diputuskan? Aduh. Memang benar, tidak ada wanita yang mudah. Terutama yang cantik seperti ini. Pasti dia, dengan kata-kata manisnya, membuat Pak Lu senang. Baru bisa masuk lewat pintu belakang. Kalau tidak, dilihat dari kemampuan dan pengalaman. Posisi kepala departemen, pasti milik Kak Jun. Mana mungkin dia yang dapat? Kak Jun, kita tidak boleh membiarkan si brengsek itu berhasil. Demi posisi kepala departemenmu, Demi Pak Lu. kita harus cari cara mengusir si bocah itu. Tenang saja, dia tidak akan bertahan lama. Tidak sampai sebulan. Gue pasti buat dia pergi dengan malu dari grup Lu, terus minggat. Mulai sekarang, Departemen Keamanan harus tetap gue yang pegang kendali.
Ini adalah karyawan baru perusahaan kita, Kepala Departemen Guan Xiaofeng. Mari kita sambut. Kalian pada ngapain sih? Ini. Pada belum makan, ya? Ini sikap yang pantas. Untuk kepala departemen baru? Ayo berdiri. Cepat. Mari kita sambut hangat Kepala Departemen Guan yang bergabung dengan grup Lu. C'est la madame. Tidak apa-apa. Bukannya kita semua sedekino? Santai saja. Mulai sekarang kita rekan kerja. Mohon bimbingannya. Secrétaire Li. Kalau Anda ada urusan, silakan urus dulu saja. Saya yang akan menemani Kepala Departemen Guan berkeliling mengenal lingkungan kerja. Baik, kalau begitu, merepotkan Wakil Kepala Departemen Shao. Kepala Departemen Guan, di Departemen Keamanan kami ini, semua bicara soal kemampuan. Kamu baru datang, dan masih sangat muda. Mereka melihatmu, pengalamannya dangkal. Wajar kalau ada yang tidak suka. Begini, kalau ada yang berani meremehkanmu, langsung bilang ke saya. Saya yang akan urus mereka. Ya. Oh, saya paham. Kamu sibuk saja. Saya sendiri. Jalan-jalan sebentar sudah kakak. Baik, kamu sibuk. Kak Yun, Anda datang. Kak Yun, yang baru datang ini, terlalu tidak menghargai Anda, ya? Tidak punya kemampuan apa-apa. Tapi malah mempertahankan, hanya duduk di posisi tanpa berkontribusi. Posisi yang dia rebut itu, gue pasti akan membuatnya, menyerahkannya. Wahahaha. Direktur Lu, setiap hari saya lewat sini, dia bukan tider, ya main game. Tidak mengerjakan satupun pekerjaan yang benar. Biarkan saja dia. Baik. Direktur Lu, Direktur Siang dari grup Naga Harimau, mengajak Anda bertemu malam ini. Hubungan Direktur Siang dengan geng Tianlong sangat erat. Bagaimana kalau Anda jangan pergi saja? Saya tentu tahu. Mereka punya niat buruk. Kennedy kawasan tua selatan kota ITU. Sebenarnya grup Naga Harimau sangat yakin akan mendapatkannya. Tak disangka akhirnya, malah kami yang memenangkan lelangnya. Sekarang mereka menjengkar Sharoneo. Lagi-lagi jatuh ke tenggon saya. Tetap harus pergi. Kalau kali ini kita mengalah, ke depannya grup Lu tidak akan bisa angkat muka di hadapan Naga Harimau. Kalau begitu saya akan menyampaikan pesan ke Departemen Keamanan. Minta Wakil Kepala Departemen Shao menemani Anda pergi malam ini. Suruh Guan Xiaofeng juga ikut. Baik, Direktur Lu. Urusan Direktur Lu lebih penting dari segalanya. Aku tahu kamu masuk dengan cara yang tidak benar. Mazuk Anya un tuk mak engagé buta. Tapi meskipun begitu, kamu duduk di posisi ini, harus menunjukkan sedikit sikap sebagai kepala departemen. Kalau tidak, Meskipun Direktur Lu sangat menyukai kamu, aku pasti akan melapor ke Dewan Direksi, agar mereka mencopot kamu. Guan Xiaofeng. Aku bicara dengan kamu tole. Baizing. Kamu mau apa? Main game? Direktur Lu, jangan pakai Direktur Lu untuk menekan aku. Bicara dengan muluk-muluk, padahal hanya mengincar posisi kepala departemen yang aku pegang. Masih bilang melindungi perusahaan. Aku tanya kamu, Sat Sun Long Detong, kamu di mana? Urusan kamu aku di mana aku berada. Semua untuk Direktur Lu dan perusahaan bekerja dengan dedikasi. Direktur Lu tidak bilang ke kamu kan? Sat Sun Long Detong. Aku yang membantu mengusirnya. Kamu bohong. Kamu anak kecil. Kamu punya kemampuan segitu? Kamu anak kecil. Kamu punya kemampuan segitu? Omongan aku belum habis. Kamu kembali. Direktur Siang dari grup Longhu dengan Direktur Lu kami. Konflik di antar Amerika. Semua juga sudah tahu. Kali ini,
Dia d'attend un truc. Tanah di Sharenao ini, Direktur Lu tidak akan menyerahkan tanah. Xiang Tian. Sangat mungkin menggunakan metode yang tidak biasa. Kita harus meningkatkan kewaspadaan. Selalu siap untuk bertindak. Aduh, ada aku di sini. Jamin Direktur Lu kamu aman. Omongan panjang lebar. Ini mobil bos. Mobil bos kenapa? Camus. Hahaha, King. Aku tahu kali ini, kamu pasti tidak akan terlambat. Direktur Siang. Silakan. King. Tanah di Sharenao ini, kamu memang sudah mendapatkan. Tapi aku dengar kabar, daerah Sharenao itu agak kakao ya. Meskipun kamu mendapatkan tanah ini, tetapi jika tidak bisa melakukan pengembangan, Hahaha. Bagaimana kalau begini? serahkan saja tanah ini padaku. Bapak Siang bercanda. Bagaimana Bapak tahu? Kami tidak punya kemampuan untuk mengembangkannya. Lalu kenapa aku dengar, beberapa hari lalu, Sanlong si brengsek itu, membawa sekelompok orang, bisa dibilang langsung menerobos masuk ke kantor direktur utama kamu. Aduh, sepertinya kamu hampir saja diintimidasi. Bisa dilihat kalau Departemen Keamanan, perusahaanmu, kemampuannya biasa saja. Aku beritahu kamu, di area tanah Sharenao itu, banyak sekali preman dan bajingan berkeliaran. Dengan kemampuan Departemen Keamanan, perusahaanmu sekarang, sepertinya sulit mengendalikan mereka. Bapak Siang, kami bahkan belum mulai mengembangkan tanahnya. Sekarang Bapak langsung menyangkal kemampuan Departemen Keamanan kami. Terlalu dini, bukan? Belum tentu. Apa maksud Bapak Siang? Sebagai mitra yang baik dari grup Lu, aku sengaja dari ibu kota mengundang seorang ahli. Kebetulan bisa Menggui, tingkat keseluruhan. Departemen Keamanan perusahaanmu. Kalau Profesionalisme Departemen Keamanan kalian, semua memenuhi standar. Permintaanku agar kamu menyerahkan tanah ini tidak akan kusebut lagi. Tapi kalau kalian tidak cukup hebat, maka tanah ini sebaiknya kita bicarakan baik-baik. Ini kan cuma soal berkelahi, adu kekuatan fisik. Tidak perlu diucapkan dengan besar-besarkan. Langsung saja, Puterina pertandingan. Ini adalah Guan Xiaofeng, Kepala Departemen Keamanan perusahaan kami. Oh, jadi ini Kepala Guan. Dangga ukapan kepalagwan. Tampaknya cukup percaya diri. Baik. Kalau kepalagwan sudah berkata begitu, maka kita langsung adu kekuatan. Direktur Lu, bagaimana pendapatmu? Baik. Siang Tian datang dengan persiapan. Orangnya berbeda dengan sampah seperti Sanlong dan kawan-kawannya. Guan Xiaofeng, sepertinya hari ini benar-benar harus mengandalkanmu. Kuharap kau memang benar-benar punya kemampuan. Persilakan Tuan Cheng. Kepala Departemen Guan. Ini ahli dari ibu kota. Yang saya sewa, Tuan Cheng. Kau berani, coba naik ke sini. Wah, aku kira akan seperti APA Ali yang didatangkan. Ternyata cuma begini. Hahaha, Direktur Lu. Lihatlah, pegawai-pegawai grup Lucy ini, ku beritahu, semuanya cuma jagoan ngomong doang. Begitu ada masalah beneran, langsung jadi pengecut. Hahaha. Mereka terkesima. Karina Oraku, wajar saja. Direktur Siang tak perlu memuji. Memang layak disebut master. Sungguh berwibawa. Dia ini beneran bisa apa enggak sih? Direktur Siang.
Dia ini takut. Guan Xiaofengyong. Masuk lewat jalur belakang ini adalah pengecualian. Pegawai Lin Lu Shikami. Punya kemampuan yang sebenarnya. Aku, Lemming, bersama Tuan Cheng. Mencoba bertanding. Sebagai bentuk permintaan nasihat. Apa Bapak setuju? Aku mau tegaskan lagi. Aku benar-benar sangat kecewa. Aku tadinya mengira akan menemukan apa. Ternyata cuma Firecloud Evil God Genie. Sudah lama mendengar nama Anda. Lihat, lihat. Mulut doang jago. Hei, anak muda, kalau berani coba naik ke sini. Murid Lei Ming. Mohon petunjuk. Juris and Alan Tuansheng. Lemming. Bagus. Ayo tepuk tangan. Hahaha. Anak muda, Kungfimu Lemayan Bagus. sayangnya kau bertemu denganku. Inilah akibat dari tidak tahu diri. Wakil Kepala Departemen Xiao. Yakin bisa? Aku bisa coba. Kau nggak bisa, jangan coba-coba. Kau yang bisa, kau saja yang naik coba. Coba ya coba. Direktur Siang. Lain kali urusan orang lain, jangan terlalu ikut campur. Kalau tidak, coba tebak, siapa yang berikutnya akan muntah darah? Kau? Masih bengong apa? Ayo pergi. Direktur Siang. Maaf sudah menang. Direktur Lu, sepertinya aku tidak bisa melanjutkan jabatan sebagai Kepala Departemen Keamanan. Kamu mau berhenti kerja? Masalah keamanan di Sharen Ao sudah selesai. Saya juga harus melakukan hal yang harus saya lakukan. TAPI. Aduh, tenang saja. Kalau Xiang Tian datang cari masalah lagi, saya masih di sampingmu. Baik. Agar kerjasama dengan Lu King berjalan lancar, Bapak Yang, selanjutnya, saya akan mengambil alih grup Hui Feng. Anda atur saja. Ya, saya segera atur. Mengadakan rapat Dewan Direksi. Halo, Pak Direktur. Grup Hui Feng. Masih kekurangan seorang wakil direktur kan? Saya ingin menawarkan diri. Kamu mau jadi wakil direktur di perusahaan saya? Lulusan universitas ternama, dan jurusan manajemen bisnis. Pernah bekerja di perusahaan Fortune 500. Oak, wakil direktur perusahaan saya, kamulah orangnya. Nah, pria tampan lajang ini.
Posisi pacarmu. Bisakah saya juga menawarkan diri? Mouseway. Tidak semenarik kamu. Sudah larut malam masih harus menyetir sendiri pulang ke rumah. Sungguh menyebalkan. Hai cantik, bolehkah saya mengundang Anda naik mobil saya pulang? Kasih kamu kesempatan untuk menunjukkan diri. Kira, makan sesuatu yuk. Kamu mau makan apa? Saya mau makan kamu. Kalau begitu, tergantung selera kamu. Bagaimana? Coba saja bagaimana, bukankah kita akan tahu? Berhenti di depan. Hello, Ada APA? Saya ingin bertemu denganmu. Baik. Ada yang bisa saya bantu? Saya ingin. Saya bantu kamu. Kamu tahu untuk apa saya cari kamu? Keluarga Chu baru-baru ini punya beberapa proyek yang ingin bekerja sama dengan keluarga Lu. Kamu tahu. Sisi Lu King, aku akan bicara dengan dia. Proyek akan diberikan kepada keluarga Chu. Dana akan dibayarkan dulu, memberikan sebagian uang proyek kepada kamu. Baguslah. Terima kasih. Selama itu urusan kamu. Aku selalu mau membantu. Silakan. Kenapa kamu? Dasar. Aku lihat Ming Ming. Suka aku kan? Aduh, sudah. Jangan marah. Kenapa aku membantu Chu Xingyue? Kamu tahu alasannya. Sekarang aku hanya mencintai kamu. Benar. Kapan aku pernah bohong kepada kamu? Kala begitu kamu tidak boleh lagi bertemu Chu Xingyue lagi. Baik. Jangan marah, Meng Meng. Aku rasa, aku semakin mencintaimu. Aku sudah mencintai kamu begitu lama. Kamu baru mencintai aku sekarang. Aku tidak percaya. Bagaimana membuktikannya? Kalau begitu aku, sekarang membuktikan untuk kamu. APA, tanah sial yang jelek itu, masuk ke zona komersial khusus. Informasinya akurat? Benar-benar akurat. Dokumen resmi sudah turun. Sekarang semua grup besar berebut. Bekerja sama dengan grup Huifeng untuk pengembangan. Ambang pintu Huifeng. Sudah diinjak-injak. Kalau grup Lu, di Tanggon mereka, masih ada separuh hak pengembangan. Lihat, hari ini saat pasar dibuka. Saham grup Lu, naiknya tidak berhenti. Hello Kingston. Bantu aku. Kamu pergi, direktur kami. Hari ini tidak ada waktu untuk kamu. Tidak ada waktu lagi? Sudah ketiga kali ini. Kamu sengaja mempermainkan aku? CEO Yi, kamu juga bisa tidak datang. Kamu tidak berhak mengajari aku. Guan Xiaofeng. Lu Qingbear kamu berapa? Aku bayar 3 kali lipat. Asakan kamu menjual hak pengembangan Sharon Ao kepada aku. Berapa? 3 kali lipat? Enggak jual. Kamu bilang apa?
Oak, kamu merasa uangnya kurang ya? 5 kali lipat. Aku tawar 5 kali lipat. Yang ini pasti bisa kan? Nggak jual. Kamu tawarkan 50 kali lipat. Aku tetap nggak jual. Kamu bodoh APA? Kami tawarkan harga setinggi ini. Itu sama saja kamu dapat keuntungan lebih cepat. Sama sekali nggak rugi. Tanah itu milikku. Mau jual gimana? Itu hakku. Guan Xiaofeng, jangan kira. Kamu sekarang punya sedikit uang. Kamu bisa melawan kami. Kill harga ya. Kamu salah paham ya, Director ya. Tanah itu milikku. Mau kuapakan? Itu kebebasanku. Masa keluarga Y masih mau memaksakan jual beli? Sebelumnya aku meremehkanmu. Oak, lihat saja sampai kapan kamu bisa sombong. Sudahlah, kamu juga jangan marah. Guan Xiaofeng si bocah ini, sekarang terlalu berani. Karena dia nggak mau jual, aku akan cari cara lain. Masih ada cara? Bagaimana ini? Kingston, urusan ini, kamu nggak usah ikut campur. Aku umumkan, proyek Yunding Plaza, hari ini resmi dimulai. Tunggu dulu. Rencana pengembangan bersama Hui Feng sudah jadi milikku. Guan Xiaofeng, ini nggak ada urusannya denganmu. Kamu bisa pergi. Kamu maksudnya APA? Nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Grab Hui Feng, setengah hak pengembangan, sudah aku jual ke Direktur Gu. Dan, itu dijual dengan harga murah, loh. Aku cuma keluarin segini. Yi Juda, hahaha. Nggak cuma itu, Hui Feng beberapa yang penting. Sektor bisnis, juga aku ikutkan. Dan aku tanda tangani ke Direktur Gu. Kalau harga yang kamu idamkan IT, tidak akan pernah bisa mendapatkan proyek sebaik ini lagi. Kenapa? Kenapa kamu lakukan ini? Guan Xiaofeng, kamu pikir kamu punya daya tarik sebesar itu? Kamu pikir kenapa? Aku mau ikut kamu? Masa karena cinta? Konyol banget. Meng Meng, apakah dari awal rencanamu sudah mau menjebak aku? Awalnya, aku memang cuma mau menjadi wanita milikmu. Tapi syarat yang diajukan Direktur Gu terlalu menggiurkan. Aku sama sekali tidak bisa menolaknya. Dan lagi, di hatimu, pernahkah kamu benar-benar mencintaiku? Kamu cuma menganggapku sebagai alat pelampiasan saja. Meng Meng, ini tidak benar. Aku sungguh-sungguh mencintaimu. Sungguh-sungguh? Kesangguan haramu. Itu disimpan untuk Chu Xingyue, kan? Kapanpun, tidak peduli dia ada kesulitan apa, kamu rela melakukan apa saja untuk membantunya. Kalau aku, pernahkah kamu peduli pada perasaanku? Wah, tak kusangka. Direktur Guan, rupanya kamu seorang brengsek ya? Meng Meng, aku cuma ingin membalas budi. Kakak, aku tidak mau dengar penjelasanmu. Kamu tunggu saja diusir dari Hui Feng Group. Kakak, kali ini benar-benar. Bukan aku tidak mau membantumu. Aku benar-benar tidak punya kemampuan. Siapa yang menekanmu? Buchan Lane Adela. Orang-orang yang dulu menekan keluargamu,
Tuan Guan, sekarang keluarga langsung memutus. Sumberdana Ku. Menyuruhku segera kembali ke Didu. Baik, aku mengerti. Urusan ini jangan kamu campuri. Bagaimana kalau kamu temui Zhao Yekinsin dan bicara? Semua ini Pasti Jiayong. mengacau di Didu. Tidak mungkin. Kakak, ini sudah saatnya kapan? Gengsi, tidak penting. Ini bukan soal gengsi. Belum lagi, aku tidak mau memohon pada Yekinsin. Meski aku mau, di saat genting seperti ini, Yekinsin tidak akan melepaskannya. Dia datang ke Shanghai. Tujuannya jelas, yaitu untuk membantu Gu Zhenna menguasai dunia bisnis Shanghai. Zhao Yikingson ini. Mengandalkan status ayahnya, mengacau di tengah-tengah. Jangan sampai aku menangkapnya. Kalau tidak, aku akan menghancurkannya. Urusan selanjutnya, jangan kau urusi lagi. Aku akan cari cara sendiri. Direktur Lu, ada masalah? Ada APA? Baru saja, grup Gu secara sepihak menghentikan rencana pengembangan Plaza Yandeng. Orang-orang kita ingin melanjutkan konstruksi, tapi mereka menghalangi di luar. Ini adalah proyek terbesar perusahaan kita tahun ini. Sebagian besar dana perusahaan pada dasarnya sudah diinvestasikan ke dalamnya. Harus dipastikan semuanya berjalan lancar. Siapkan mobil. Aku akan temui Gu Zhenna. Baik. Gu Zhenna, kenapa kau hentikan rencana pengembangan Plaza Yunding? Aku memegang setengah hak pengembangannya. Kalau aku mau hentikan, ya sudah kulentikan. Kau bisa apa terhadapku? Kau tahu tidak, ini akan menimbulkan kerugian besar bagi kedua belah pihak. Aku tahu. Tapi aku tidak peduli. Sebenarnya apa maumu? Jangan buru-buru. Kau akan segera mengetahuinya. Direktur Lu, ada masalah. Berita penghentian pengembangan Plaza Yunding. sudah menjadi berita utama di berbagai media. Hari ini begitu pasar dibuka, saham grup kita sudah turun 6 poin. Pasti ini lagi-lagi ulah. Gu Zhenna, Para pemegang saham di ruang rapat, ribut ingin bertemu Anda. Apa Anda mau pergi melihat? Lu King, bagaimana caramu menjabat sebagai direktur utama ini? Pengembangan dihentikan. Saham anjlok. Kalau begini terus, grup Lu bisa-bisa delisting. Bukan cuma delisting. Kalau penghentian kerja seperti ini berlanjut setengah bulan lagi, grup Lu kita bisa bangkrut. Grup Lu kita bisa bangkrut. Lu Qing, kau sama sekali tidak pantas. Jadi ketua dewan ini. Lebih baik turun saja dari jabatanmu. Betul, turun dari jabatan. Para pemegang saham, bicaralah baik-baik, tenanglah semuanya. Mau tenang bagaimana? Mobil sudah dijual, rumah juga sudah dijual. Mau tenang bagaimana? Direktur Lu pingsan. Asalkan kalian setujui satu syaratku, rencana pengembangan Plaza Yunding bisa segera dimulai kembali. Tidak hanya itu, setelah berhasil, aku bahkan akan memberi kalian dividen tambahan 20%. Syarat APA, katakan. Jadikan Shui Mengmeng sebagai ketua dewan baru, Grup Lu. Yang sebelumnya cuma pajangan, yang sekarang juga pajangan lagi. Semuanya hanya untuk dilihat, kayaknya siapapun sama saja. Kamu bilang siapa pajangan? Kalau siapapun sama saja. Aku setuju. Sue Mengmeng jadi chairman. Setidaknya proyek bisa berjalan lancar. Aku juga setuju, tapi Direktur Gu, Anda harus menepati janji. Semua tenang saja. Asalkan Shui Mengmeng sudah jadi chairman. Aku jamin, rencana Plaza Puncak langsung dimulai lagi. Kami juga setuju. Setuju. Ini kesalahan aku.
awalnya mau bantu dia. Tak disangka, malah membuatnya seperti ini. Belum lama tidak ketemu, sudah kembali ke bentuk awal. Memanggil aku datang hanya untuk melihat aku jadi bahan tertawaan? Sekarang kamu sudah lihat, aku tidak akan ikut lagi. Fakta membuktikan, kamu tidak mampu berbuat semaunya di Zhonghai. Jadi kamu lebih baik meninggalkan Zhonghai ke ibu kota. Sebagai kompensasi karena merusak pernikahanmu dulu, kali ini aku akan membantu kamu. Agar kamu bisa masuk militer. Dengan begitu kita berdua sudah bersih. Tak perlu. Kalau kamu tidak ada urusan lain, kamu bisa pergi. Kamu pikir baik-baik. Saat ini, selain aku tak ada orang lain yang mau bantu kamu. Ye Winjin. Jangan kira karena kamu punya background militer, semua orang akan tunduk pada kamu. Guan Xiaofeng, bahkan jika mati kelaparan, tak akan menerima sedikit kamu. Tak tahu terima kasih. Ada saat kamu akan menyesal. Semua minggir. Siapa? Minggir. Guan Xiaofeng, AQ. Guan Xiaofeng, AQ. Siapa? Kenapa kamu? Masuk bicara. Kembalikan. Kamu berhak apa mengatur aku? Karena aku adalah kamu. Sudala, ini tidak penting. Pokoknya Luking masih terbaring di rumah sakit. Xumangmang, Guzena. Ye Qinxin, satu lebih sukses dari yang lain. Kamu begitu menyerah. Kamu pantas terhadap Luking? Lalu apa lagi yang kamu mau aku lakukan? Apa lagi yang bisa aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan sudah dilakukan. Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa. Kamu masih punya aku. Kenapa kamu mengatur aku? Kamu sangat benci aku kan? Awalnya aku memang sangat benci kamu. Aku benci kamu yang tampak preman dan tak peduli. Aku benci kamu yang selalu merasa yakin dan sombong. Tapi aku tahu, hanya kamu yang benar-benar mau membantu aku. Tapi Aku hanya belum siap untuk menikah. Aku takut. Aku takut aku akan menikahi orang yang tidak aku cintai. Aku takut hidupku akan dihabiskan dengan penyesalan. Sekarang, kamu sudah membantu aku begitu banyak kali sebelumnya. Kali ini, biarkan aku membantu kamu bangkit kembali. Xiaofeng. Kamu harus semangat. Aku masih menguasai grup Chu. Kita berdua bekerja sama, masih ada kesempatan balik. Kamu benar. Belum sampai saat yang paling sulit. Aku akan membuat orang-orang itu membayar. Kami datang menjengukmu. Kamu juga datang. Kondisimu sudah membaik? Aku sudah baik-baik saja. Kami datang kali ini, ingin membicarakan sesuatu denganmu. Kalau urusan bisnis, tidak perlu dibahas lagi. Luking, coba pertimbangkan lagi. Meskipun grup lu bangkrut, aku tidak bisa membiarkan mereka bersikap semena-mena seperti ini. Apa rencana kalian selanjutnya? Asalkan bisa menyusahkan Guzena. Jangan biarkan mereka hidup tenang. Hitung aku juga. Vega ini rencana kami. Bapak Chu. Bapak Sue sekarang benar-benar sibuk ya. Susah sekali ketemu denganmu. Sinyue, kalau bicara begitu kita jadi terasa asing. Bicara serius. Bekerja sama denganku. Uangnya kita bagi-bagi.
Proyek-proyek ini semuanya proyek besar yang pasti untung. Posisiku sekarang belum stabil. Kalau proyek-proyek ini berhasil, nanti para pemegang saham mana ada yang berani meremehkanku lagi. Zenyu, kita sudah berteman baik selama ini. Kali ini tentu aku tidak akan mengecewakan niat baikmu. Kerja sama yang menyenangkan. Kamu cari ahli keuangan, bisa diandalkan nggak? Bisa? Pasti bisa diandalkan. Wakil bos. Dulu di penjara, untung ada kamu yang jagain aku. Aku jamin nggak bakal nipu kamu. Jadi kamu tenang saja. Kalau urusan ini gagal, kamu boleh ambil kepalaku buat tendang bola. Oak, aku percaya kamu sekali ini. Di sini semuanya lancar. Sue Mengmeng setuju kerjasama dengan Chu. 3 proyek besar yang kuberikan padanya. Butuh dana operasional yang sangat besar. Selanjutnya dia harus menarik lebih banyak dana untuk diinvestasikan. Dana akan segera menipis. Ahli keuangan yang kucari akan terus menurunkan harga saham Lu. Uang yang kamu transfer ke Hui Feng melalui keluarga Chu digunakan untuk membeli saham Lu. Konon kamu juga diam-diam membeli banyak saham dari para pemegang saham. Nanti ditambah dengan saham yang aku pegang. Grup Lu, tetap harus kami yang pegang kendali. Setelah semua ini selesai, Lu Group tetap milikmu. Aku tidak akan merebutnya, asalkan Direktur Utama Lu bagikan sedikit dividen saat hari raya saja. Pak Wan Mimeng baik hari. Bersulon. Bukannya dengan Chu Xinyue berhasil deal beberapa proyek besar? Kenapa harga saham Lu Group malah terus anjlok? Sue Mengmeng, kamu ini kerja apa sih? Gimana aku mau jelasin ke pemegang saham Lu Group? Aku tidak tahu, Bugu. Aku sudah berusaha sekuat tenaga. Terjadinya hal seperti ini. Bukan salahku juga. Maksudmu bukan salah kamu? Kamu sekarang CEO-nya Lu Group. Saham Lu Group anjlok sampai hampir delisting. Kalau bukan salahmu, apa salahku? Sekarang kejadiannya sudah terjadi. Marah-marah sama aku, Beauty Pie. Kamu tidak bisa mikir gimana cara memperbaikinya? Baik. Untuk sekarang aku belum mau bersin sama kamu. Kata-katanya, ketemu apa? Baru-baru ini ada pembeli misterius. Yang beli saham Lu Group dalam Jean Labezard. Setelah diperiksa, ternyata Guan Xiaofeng, ketua Dewan Direksi Hui Feng Group. Dan sekarang dia sudah jadi pemegang saham terbesar Lu Group. Dia? Dan harga saham Lu Group turun bukan tanpa alasan. Ada yang sengaja memanipulasi pasar untuk menekan harga. Kemungkinan besar juga ulah Guan Xiaofeng. Lalu kerja sama dengan Chu Xinyue. Apa jangan-jangan juga? Goblok banget sih lo. Deboda hai habis habisan sama Guan Xiaofeng. Aku memang otak udah kemasukan angin sampai percaya sama kamu. Mulai sekarang, kamu bukan lagi direktur utama Lu Group. Keluarlah dari sini. Gujana. Dulu kalau bukan aku, kamu bisa dapatkan Lu Group? Sekarang mau buang aku setelah terpakai ya? Awalnya kukira kamu orang yang pintar, ternyata cuma orang bodoh yang tak berotak. Aku serahkan Lu Group padamu, kamu ngapain aja? Aku melakukan semua itu, juga supaya pemegang saham Lu Group bisa patuh padaku. Aku juga tidak menyangka. Sudah, kamu tidak perlu bicara lagi. Kaluarlah, pergi. Pergi ya pergi. Kamu ani kuma perempuan tukang marah-marah. Aku juga sudah malas melayani. Kamu. Gujana, dasar pecundang bodoh, cuma bisa melampiaskan ke gue. Mati aja lo. Mari. Sekarang gimana? Belum sempat mengembangkan keluarga Sue. Posisi CEO-nya udah hilang duluan. Nanti kalau Guan Xiaofeng bangkit lagi. Yang pertama dia hadapi pasti aku. Gimana dong? Aku nggak mau jadi tumbal mereka. Nggak bisa. Guan Xiaofeng. Ayah. Carry Guan Xiaofeng. Xiaofeng. Aku salah Xiaofeng. Aku nggak seharusnya mengkhianatimu. Aku nggak seharusnya percaya. Sama Gujana, wanita beradi ular itu. Maafin aku ya Xiaofeng. Aku termakan bujuk rayu manis Gujana. Aku terlalu naif. Xiaofeng. Sue Mengmeng. Sejak saat kamu mengkhianatiku, kita udah nggak ada masa depan lagi. Nggak, bukan begitu.
Xiao Feng, aku cinta kamu. Aku beneran cinta. Aku cuma sesaat kehilangan akal sehat. Percayalah, maafin aku ya. Aku nggak akan kayak gini lagi. Meng Meng. Dulu waktu aku sama kamu, aku nggak pernah anggap kamu cuma alat. Awalnya aku mau jalani hubungan ini dengan baik, tapi kamu, ambisimu terlalu besar. Bukan begitu, Xiao Feng. Maafin aku ya. Aku nggak akan ulangi lagi. Aku tahu salahku. Aku tahu salahku. Yang Hu. Ya. Ini bukti kejahatan keuangannya. Bawa dia dan serahkan ke polisi. Siap. Kamu ngapain? Jangan sentuh aku. Guan Xiaofeng. Kamu nggak boleh perlakukan aku kayak gini, Guan Xiaofeng. Kamu cuma bisa sombong karena ada Ye Qinxin yang bantu. Kalau nanti nggak bisa bantu kamu lagi? Ayah, bisa nggak ayah pulang ke ibu kota sebentar? APA? Sue Mengmeng dikirim Guan Xiaofeng ke penjara. Masuk ya masuk aja. Bodoh yang cuma bisa bikin masalah, nggak bisa ngapa-ngapain. Layak dapatnya. Selanjutnya, Guan Xiaofeng pasti akan segera mengincar kita. Ibu Gu, ibu harus cepat cari cara. Mulai hari ini, Grupo Lu akan saya ambil alih. Semua, ada yang keberatan? Saya setuju. Kerjasama antara Grupo Chu dan mantan chairman Grupo Lu, Sue Mengmeng yang sudah dihentikan. Selanjutnya juga akan terus dilanjutkan dengan Grupo Lu. Direktur Guan, mohon bimbingannya di masa mendatang. Tentu saja. Direktur Gu, ada masalah. Grupo Lin menghentikan suplai bahan baku. Dan Grupo Wu membatalkan pesanan 50 juta. Produk kita macet, gudang sudah hampir penuh. APA? Saham kita sekarang turun drastis. Para pemegang saham sudah mulai ribut, bagaimana ini? Bagaimana? Bagaimana? Kamu tidak bisa mencari cara sendiri? Makin gaji buta? Gaji perusahaan masih diberikan kepada orang mati? Halo, Kingston. Di sini ada masalah besar. Kali ini kamu harus bantu saya. Saya dipanggil kembali ke ibu kota oleh keluarga. APA? Dipanggil kembali ke ibu kota? Qinxin, kalau kamu pergi, saya bagaimana? Kali ini Guan Xiaofeng dan Lu Qing mereka bekerja sama. Grupo Gu kita akan runtuh. Nana, saya juga terpaksa. Di pihak keluarga tiba-tiba ada tekanan militer yang memaksa saya kembali ke ibu kota. Perintah keluarga saya tidak bisa menolak. Haidak, Kingston, dengar saya. Grupo Gu adalah hasil kerja keras keluarga Gu selama beberapa generasi. Tidak bisa hancur di tangan saya. Bantu saya mohon, bantu saya. Pesawat mau terbang, saya tutup dulu. Haidak, Kingston. Kingston? Halo? Halo, nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Urusan saya? Anda masih tidak percaya? Saya perintah, paling lambat, sampai malam ini, perusahaan besar dan kecil di Zonghai akan dengan keluarga Gu. Menghentikan kerjasama. Nanti. Lihat Gu Zhena mau lawan kita dengan apa. Bagus. Gu Zhena saya tidak khawatir. Yang saya khawatirkan adalah teman baiknya yang dari ibu kota, menyimpan cadangan. Ini kamu tidak perlu khawatir.
Dia tidak bisa datang ke Zonghai untuk waktu yang singkat. Mulai hari ini, saya akan mengundurkan diri dari jabatan Ketua Dewan Direksi Grup Gu. Semoga ke depannya, kita semua bisa menjaga diri masing-masing. Ibu, maafkan aku. Aku gagal menjaga grup Gu milik kalian. Maaf. Zonghai, selamat tinggal. Bersulan. Pertempuran sengit ini akhirnya selesai juga. Kita bisa liburan dengan tenang sekarang. Aku punya rencana lain. Sejak mengambil alih Lucy, aku tidak pernah punya waktu istirahat sehari pun. Beberapa waktu lalu aku jatuh sakit. Justru malah merasa lebih lega. Jadi aku memutuskan, ke depannya, urusan grup Lucy kuserahkan pada Direktur Guan. Aku cukup jadi orang santai yang terima dividen saat tahun baru saja. Tunggu dulu. Aku punya pertanyaan. Kamu capek, aku nggak capek? Bukannya ada si Nyue yang bantu kamu? Aku nggak mau urusin urusannya dia. Kamu ngandalin dia? Setiap hari capek banget. Sepertinya Direktur Guan kurang bahagia belakangan ini. Ya siapa lagi kalau bukan Luchin? Dia pergi begitu saja, ninggalin grup Lucy yang besar ini buat aku. Bikin aku bolak-balik antara Hui Feng dan Lucy setiap hari. Oh, kalau gitu, kamu belakangan ini nggak bisa mampir ke grup Cusi aku, ya? Ngapain aku ke Cusi kalian? Masa iya? Ketua Chu masih butuh aku untuk... Seperti kata pepatah, berkeluarga lalu berkarir. Berkeluarga lalu berkarir. Sekarang Direktur Guan sudah berkarir. Harusnya mulai mikirin berkeluarga juga, kan? Berkeluarga? Sayangnya, nggak tahu siapa yang cocok. Gimana kalau Ketua Chu? Kita berdua, cocok-cocokan aja? Menurutku usulan Direktur Guan bisa dilakukan. Kalau begitu, Aku terpaksa Lanjutin Pertunangan sama Camus. aku cantik nggak? Aya, kakek. Aku pikir-pikir lagi, perkembangan Cusi kita sampai sekarang sudah mencapai titik jenuh. Kalau mau Cusi terbang lebih tinggi, melangkah lebih jauh, nggak bisa cuma mengandalkan diri kita sendiri. Betul juga. Jadi aku mikir, manfaatkan pernikahan keluarga Chu dengan grup Hui Feng ini. Mending kita gabungin Cusi Lucy dan grup Hui Feng jadi satu. Restrukturisasi jadi grup perusahaan baru. Kalau. Gimana pendapat Xiao Feng? Yang si Nyue bilang itu, juga yang aku pikirkan, setelah 3 grup ini merger. Saham yang kalian pegang sebelumnya, akan dikonversi jadi saham grup baru. Dividen untuk pemegang saham nggak akan dikurangi, kok. Ayah, aku rasa ini bisa dilakukan. Dengan karakter Xiao Feng, aku percaya. Dia tulus memikirkan Cusi. Aku nggak setuju. Grup Cusi adalah jerih payah 3 generasi keluarga kita. Mustahil diserahkan ke orang luar. Dia suamiku, masa dibilang orang luar?
Dia kan gak marga Chu, orang luar punya niat lain. Aku tetap gak setuju. Kamu ini? Xiao Feng dan Xingyue sudah menikah. Dia sudah jadi bagian keluarga Chu, bukan orang luar lagi. Kalau kamu masih ngomong sembarangan, keluar dari sini. Merger dengan Chu Xi. Itu hal besar. Biar aku pikirkan dulu. Kakek, nggak apa-apa. Kakek santai aja mikir dan pertimbangkan. Sudah kupikirkan. Aku sudah tua. Chu Xi seharusnya jadi milik kalian anak muda. Mau ngapain? Lakukan saja, jangan sampai kayak aku sekarang. Baru mau ngelakuin sesuatu. Sudah nggak kuat lagi. Terima kasih, kakek. Wakil ketua datang ke Zonghai. Nggak cuma dapat jodoh cantik, tapi juga memperluas peta bisnis berkali-kali lipat. Keberuntungan kayak gini benar-benar langka. Bikin iri, deh. Shihai, setelah lama nggak ketemu, kemampuanmu memuji, bikin aku kagum. Pujian yang lebih baik untukmu yang lebih hebat. Selamat, Nona Chu. Di wilayah Zonghai, kalau kamu dan wakil ketua bekerja sama, pasti jadi yang penguasa yang tak terbantahkan. Jangan panggil Nona Chu. Istriku adalah nona besar keluarga Guan. Halo, Nona besar. Mulutmu ini, nggak ada yang serius. Dipanggil nona besar jadi kayak orang tua. Kamu nggak tua kok.